silahkan. Wis pokoknya segala hal apapun aktivitas hanya untuk menyembah. Dikatakan menyembah tatkala Anda sudah dikatakan bertemu terhadap Allah. Dikatakan bertemu tatkala Anda la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua adalah sholat. Apa sholat itu? As-sholatu ay ad-du'a. Bahasa syariat ad-du'a adalah memohon, meminta. Secara hakikat adalah ad-du'a adalah menghadap. Letaknya menghadap ini tidak harus di dalam sholat secara syariat. 24 jam. Waktu nyupir mobil, silahkan. Waktu nyupir garwo, silahkan. Wis pokoknya segala hal apapun aktivitas hanya untuk menyembah. Dikatakan menyembah tatkala Anda sudah dikatakan bertemu terhadap Allah. Dikatakan bertemu tatkala Anda la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah merasa tidak ada. Keakuan makhluk sudah tidak ada. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang bergelora di dalam hatimu keakuan ingsun Allah. Udah. Umpama tak sebut seperti itu. Itulah sholat. Hal ini terjadi tidak harus di dalam waktu sholat secara syariat. Sehingga ketika Allah berfirman dalam satu hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebenarnya sholat secara syariat itu paling mudah Anda untuk menjadikan pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Mi'rajul mu'minin. Sebagai apa? Naikmu bertemu kepada Tuhanmu, orang mukmin. Tapi berhubung sholat ini Anda maknai ayat doa, maka secara syariat ya njaluk. Maka di sini bacaan sholat kabeh iku mayoritas berdoa. Ya nggak bisa kita itu dikatakan sholat dengan sebenarnya sholat, nggak bisa. Padahal mohon maaf, sampai cari di dalam Al-Quran yang hafid dan hafidoh. Nanti kalau tidak sesuai, sampai bilang aja. Tapi jikalau Anda menemukan di dalam Al-Quran tentang masalah sholat kok memakai kalimat fa'alah, jaluk piro tak tukuni. Kalau ada ya ayat yang menjelaskan tentang sholat kok memakai kalimat fa'alah, duduhne aku jaluk piro tak tukuni. Oleh kunuku sak njeplake jenengan gak tak nyang. Kalau ada loh ya, saya bukan ahli Quran, saya bukan ahli hafid atau ahli ilmu Quran, bukan. Saya itu bodoh seperti jenengan. Sama. Cuman saya kasih sayembara terhadap jenengan. Mana di antara ayat yang menjelaskan tentang sholat kok memakai kalimat fa'alah, bawaan ke sini tak tukuni sak njeplak cocotmu. Kasare jadi dia wong Solo wong anu. Wis bawa ke sini sak mintain jenengan. Yang jelas di situ hanya memakai kalimat fa'alah. Ada apa? Memakai koma. Ada apa? Kok enggak fa'alah? Ini ada kaitannya dengan hakikat. Ini ada kaitannya dengan ruh. Sehingga artinya di situ tidak melaksanakan tapi menjaga. Walaupun koma itu asalnya adalah
Koma asluhu qawama. Walaupun mengikuti wazan fa'ala, tetap artinya tidak melaksanakan tapi menjaga. Nah, kalimat menjaga itu lebih berat daripada melaksanakan. Lah, tak maklumi nek jenengan waktu sholat kok gugur kewajiban mencari surga dan pahala, maklum karena yang kau pakai sholat iku memakai kalimat fa'ala. Gak terasa Anda? Gak terasa. Istilah anak kecil mau berangkat disuruh orang tua manakala dikasih upah. Diupahi. Berarti olehnya berangkat sebab upah. Upahi bahasa Indonesia nggih? Upah. Salatlah kau berjamaah 27 derajat. Jikalau munfaridan sendiri 1 derajat. Berbondong-bondong. Oh. Piro cak? 17. Karena upah. Haji. Mabrur balasannya ilal jannah. Surga. Bagaimana Pak? Mabrur apa mabrung? Mabrur bos. Surga. Lah ya garib. Wis, iku memang makome piyambak-piyambak. Ajenge disalahke iku ya apa? Ora iso. Wis ben karena makomnya sendiri. Cuman tidak salah. Kita mengatakan yo ojo ngono cah. Iki lho ada yang lebih baik. Kalau mau lebih baik ini gini. Lah, koma adalah menjaga artinya tidak hanya berinteraksi atau berlaku secara jasmani tapi lebih dominan secara rohani. Sebab jasmani itu pekerjaannya itu karena pancaran dari rohani. Khafidu ala sholawah wassolatil wusta. Al-Baqarah 238. Yang tidak kita perhatikan sebagai umat kan kalimat yang berikutnya. Khafidu ala sholawah. Kalimat yang berikutnya itu enggak kita perhatikan. Yang wassolatil wusta. Ini yang tidak kita perhatikan. Wassolatil wusta. Padahal itu enggak ada wakof. Disambung wawu ataf. Wassolatil wusta. Niki lho Pak. Ya. Niki. Antara alas sholawah dengan wassolatil wusta. Sampai buka nih Quran enggak ada wakofnya, enggak ada. Justru malah disambung wawu ataf. Enggak boleh berhenti. Jagalah sholat as-sholawah ay al-maktubah. Maksudnya sholat 5 waktu. Tapi jangan kau lupakan wassolatil wusta, ruhaniyah. Ini kalau ayat wassolatil wusta, kalimat ini tafsirannya kalau kita melihat di syariat itu sholat asar. Khilaf di situ. Lu di situ sudah ada asar kono. Al-wusta itu tengah. Artinya adalah ruhaniyah. Ini hanya guru akhirat kita yang tahu. Guru dunia nggak akan pernah tahu. Karena guru dunia tidak nyata Al-Quranul Qadimnya, sedangkan guru-guru kita akhirat tabi'ina sholihin itu tahu. Wassolatil wusta, dan juga jagalah reksonen sholatnya ruh. Ini kalau saudara kita di Kapitayan atau di ilmu sejati, itulah sholat daim.
Jikalau kau betul-betul menjaga hal ini, ngerekso menjaga sholat ini, di situ ada wakaf memang setelah wassolatil wusta. Waqumu lillahi qanitin ay khasyi'in. Baru Anda nanti akan bisa hatimu khusyuk bertemu Allah. Waqumu lillahi qanitin. Barulah Anda akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholatmu. Karena kau bertemu Allah, sebab ruhaniyahmu ya sholat. Akhirnya ditegaskan dalam satu surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ketika dia waktu sholat bertemu Allah. Beruntung itu bahagia. Sak bahagia-bahagianya orang yang paling bahagia. Sak bejo-bejone wong sing paling bejo. Sak beruntung-beruntungnya orang yang beruntung adalah orang yang bertemu Allah. Kebalikan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sengsara-sengsaranya orang yang paling sengsara adalah orang yang saat di dunia ini mendustai dan tidak mau untuk bertemu Allah. Kadzdzabu biliqa'illah. Akhirnya Allah katakan fawailul lil musollinal ladzina hum an sholatihim. Neraka wel iku diuntukno jenengan yang ketika sholat hatimu lalai pada Allah. Nek iki tafsirani syariat, yang dimaksud sahun lalai itu contoh syariat lo ya. Dong duhur. Kita itu masih rawet sekak dilungkas cebar mari sekaki kita kerja sedikit lagi habislah waktu duhur masuk waktu asar. Ini ahli tafsir secara syar'i mengatakan wong lalai sahun itu di situ. Tapi ahli ilmu hakikat, ahli tahqiq bukan itu, bos. Kui walaupun sholatmu iku as-sholatu waktiha, tepat pada waktunya, tapi hatimu lalai pada Allah, tidak ketemu, bahkan hatimu ketemu pasar, maka itulah yang disebut sahun. Tambah jero maneh maknane, tambah jero maneh. Tapi beliau-beliau ahli kitab nggak mampu untuk masuk pada zona hati tidak bertemu Allah, enggak sampai di situ. Ada dalilnya, ada. Dijadikan sebagai dalil. Ini kita ambil dari As-Sunnah. Rasulullah dawuh, "Hei sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau." Semuanya tidak bisa, sekalipun Sayyidina Ali waktu sebelum salam teringat serban, berarti kan nggak bisa semuanya. Akhirnya dijadikan dalil, wong Sayyidina Ali gak iso, apalagi kita keturunan keberapa, mending ngombe kopi, ngono. Bapak Ibu, hadis as-sunnah jangan kau untal mentah-mentah. Quran juga begitu, setiap ayat jangan diuntal mentah-mentah. Kita kan dikinayahkan. Di dalam setiap ayat itu ada makna dari sisi
balaghah manteknya bagaimana, sisi filosofnya bagaimana. Sebab dengan beginilah maka diterangkan dalam satu ayat, ketika orang kafir menuduh itu ayat yang menulis Muhammad, suruh seluruh tokoh-tokoh ahli pikir seluruh sak dunia lah bikin satu ayat saja yang bisa menyamai isi daripada Al-Quran, nggak akan pernah bisa. Bapak Ibu, iku maksude bukan hanya dari sisi nahwu sorofnya balaghah mantek, enggak. Maksudnya mutasyabihat, hakikatnya itu loh. Nggak akan pernah bisa mampu manusia itu. Nggak akan mampu. Sepandai apapun Anda tidak akan pernah bisa membuat satu ayat yang menyamai satu ayat saja. Nggak akan pernah. Karena apa? Di dalam setiap ayat itu ada nilai mutasyabihah, ada nilai makna hakikat makrifatnya. Berhubung manusia itu jarang ada di situ, mohon maaf, ya nggak ada manusia ada di situ. Karena yang ada di situ cuman Allah, lah gitu toh, nggak akan pernah bisa. Yes. Jadi sholat yang dimaksud itu bertemu Allah. Silahkan rokokan, yang penting sholat. Silahkan jenengan makan, sing penting nilai ini sholat. Wah, tambah bingung nih Pak. Rokokan kok sholat, makan kok sholat. Ngeten dulur. Sholat dalam pandangan hakikat bukan pandangan syariat. Itu yang kumaksud. Jenengan salah pengertian nih. Mangan katanya sholat, sembarang katanya sholat. Berarti enak wis. Kalau itu sholat, gak usah sholat. Salah paham. Gak usah sholat syariat. Katanya tadi nyambut gawe sholat. Nyuwun sewu dulur, nek ngaji yo mesisan, tengah-tengah ngaji durung mari belum selesai, ojo keturun dhisik biar tidak gagal faham. Apalagi nanti kalau dihadapkan tarkus sholat wajibun ala kulli muslimin wal muslimat. Wah, ngeluh tambahan. Tarkus sholat utawi ninggal sholat iku wajibun, wajib ala kulli muslimin wal muslimat. Kenek makalah iki cara tinju kenek antemane tisen pisan, madep ngablak langsung. Wis KO langsung. Ngini lo dulur, maksudnya wajib ninggalno sholat itu ketika apa yang terjadi pada dirimu secara jasmani tinggalan keakuanmu yang merasa melaku lah iku loh maksudnya itu. Wis sholat